Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Eko Prastio. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbagi mengenai salah satu komponen kelistrikan pada mobil yang bernama relay. Nanti di sini saya akan bahas mengenai tiga hal dulu, yaitu yang pertama apakah itu relay, kemudian yang kedua fungsi relay, yang ketiga nanti cara kerja relay. Oke, saya bahas dulu yang pertama. Relay itu adalah salah satu komponen kelistrikan pada mobil yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik atau switch elektromagnetik. Di mana untuk mengaktifkan saklar elektromagnetik ini kita membutuhkan tegangan atau arus yang kecil. Ini nantinya berfungsi untuk menyalurkan tegangan dan arus yang lebih besar. Di tangan saya ini sudah ada dua buah relay. Yang pertama ada relay dari Hella ya. Oke, Hella. Kemudian yang kedua ini relay dari Denso. Relay Denso ya, ini umum dipakai di kendaraan tipe-tipe yang sekarang. Kalau yang pertama tadi ini biasanya dipakai untuk tambahan atau variasi pada mobil-mobil. Oke, yang pertama tadi kita sudah mengetahui pengertian dari relay. Kemudian fungsi relay. Fungsi relay itu setidaknya ada dua ya. Yang pertama itu tadi saklar elektromagnetik. Kemudian yang kedua sebagai penyetabil arus dan tegangan. Kita bahas cara kerja relay dulu ya. Nah, yang relay umum pada umumnya itu terdapat 4 kaki seperti ini. Nah ini ada 4 kaki dan 4 kakinya ini nanti fungsinya berbeda-beda tentunya. Oke, agar lebih kalau kita lihat di sini ya. Oke, ini yang ada gambarnya ya. Di sini ada kaki ada tulisannya 85. Ini nanti mewakili 4 kaki di sini. Ini ada 4 ya, 85, 86, kemudian ada 30 dan 87. Oke, 85, 86. Di sini kalau dari gambar rangkaian ini dia selalu terhubung. Ini adalah ada gambar core atau inti ya. Di sini ada kotaknya, ini inti besi. Kemudian inti besinya itu dililiti oleh kumparan tembaga atau nyebutnya coil. Nah, 85 ini nanti terhubung dengan arus positif dari saklar atau switch tertentu yang akan kita tambahi relay. Kemudian 86 itu dapat arus negatif. Nah, ketika negatif dan positif ini nanti diberikan arus, maka core atau intinya ini menjadi magnet tidak permanen. Jadi selama ada arus listrik 8586 maka intinya jadi magnet. Kemudian magnet nanti dia akan menarik switch yang terputus ini dari 30 ke 87 ini kan terputus ketika off. Ini tidak ada arusnya. Ketika ada arusnya maka jadi magnet. Saklar ini akan tertarik turun, kemudian arus listrik 30 ini dapat arus besar dari baterai. Jadi langsung dari aki diberikan sekring buat pengaman biasanya, kemudian langsung ke 30. Nah, maka arusnya di sini itu besar ya teman-teman karena langsung dari aki. Dan nanti arusnya itu akan menuju ke kaki 87. Dari kaki 87 nanti kita langsung arahkan ke beban yang akan kita tambah relay. Semisal ada klakson, kemudian lampu kepala dan lain-lain. Oke, untuk dalamannya kita buka dulu ya. Oke, ini setelah kita buka dalamannya seperti ini. Ini kumparan tadi ya, atau coil dari tembaga yang saya sampaikan tadi. Bentar, ini kurang fokus. Oke, coilnya ini, nah ini coilnya kan ada yang keluar satu ya. Ini dia menuju ke terminal 85, yang satu 85 positif, yang satunya yang belakang itu. Coba dari sini kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Yang dalam sebentar. Yang dalam itu ya, yang ini. Nah, yang satunya ini juga lilitan kumparan satunya itu terhubung dengan terminal 86. Jadi 85 nanti dapat positif, 86 dapat negatif, dan kumparan ini menimbulkan elektromagnetik. Nah, di dalamnya kumparan ini ada inti besi, teman-teman.
Intinya ada di dalam situ ya, ada inti besi. Nah, inti besinya itu nanti dia akan menarik switch atau saklar yang di atasnya ini. Ya, ini yang terbuka ya, ini teman-teman. Kita lihat terbuka. Bentar, ini terbuka ya. Nah, ketika dapat arus dari elektromagnetik, maka ini nanti akan tertarik turun. Akan tertarik turun. Nah, seperti ini. Nah, dia itu bisa bergerak naik turun. Ketika dapat elektromagnetik, dia tertarik turun seperti ini. Nah, ketika 8586-nya tidak ada arusnya, maka dia akan lepas. Akan lepas. Ini dibantu ditarik oleh ini per atau pegasnya ini. Ini fungsinya untuk narik. Ya, ini seperti portal ya. Jadi jeplaan lah bahasanya apa bosone. Ya semacam portal teman-teman. Jadi ketika nanti ditarik, dia akan turun jadi magnet. Ketika magnetnya hilang, nanti akan otomatis ditarik oleh per yang ada di sini, ditarik turun. Oke, seperti itu kira-kira. Kita coba rakit dulu ya. Kita rakit dulu di. Oke, kita rakit dulu. Oke, di sini kita ada dua kabel, satu negatif ya warna hitam, kemudian satunya positif. Yang positif warna merah ini nanti ini sudah kita tambahi sikring ya. Nanti sebagai pengaman kalau nanti saya nggak sengaja nyenggol itu kan yang rusak sikringnya. Oke. Yang akan kita lakukan adalah ini. Kita hubungkan kabel hitam ini ke negatif. Negatif itu kita ambil yang 86. Nah, kalau masih kondisinya normal itu di sini ada tulisannya ya, teman-teman. Nah, beda. Nah, di sini 85, di sini 86. Oke, kita hubungan ke 86 ya. Kemudian yang satunya yang positif. Oke, yang positif ini kita hubungkan ke 85. Oke, sebentar. Sambil diperhatikan ya, nanti di sini akan terjadi saklarnya tertutup ketika kita hubungkan. Oke. Oke, coba kita lepas ya. Ketika saya lepas ini positifnya, maka dia akan terbuka. Ketika saya aliri arus listrik, maka dia akan tertutup. Begitu terus. Nah gitu ya teman-teman. Nah, arus listrik yang kenapa portal ini kontaktor ini tertutup ya, ini fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari terminal 30 yang sini menuju 87 yang di sini. Nah, 30 yang di sini nanti kita langsung dapatkan dari positif atau negatif aki yang arusnya tentu saja besar ya karena langsung dari aki. Kemudian 87-nya ini nanti kita aplikasikan ke beban atau komponen yang akan kita nyalakan. Sering bermasalah ini relay ini dibutuhkan untuk apa tuh pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu relay seperti ini kita butuhkan ketika biasanya rangkaian listrik pada kendaraan itu sudah mempunyai umur yang lama atau sudah tua ya. Biasanya kalau sudah tua mobilnya, misal saya pernah masang relay itu di mobil Kijang yaitu sudah tahun 2000-an itu. Ketika mobil itu umurnya lama, maka kabelnya juga umurnya lama. Nah, ketika kabel itu umurnya lama, maka ada kerak di kabelnya, kemudian ada karat, kemudian ada kabel yang rapuh dan lain-lain. Nah, ketika seperti itu maka hambatan pada kabelnya tinggi. Ketika hambatannya tinggi, maka tegangan dan arus yang masuk ke beban itu akan menjadi lebih kecil. Semisal kalau di klakson itu efeknya apa, nanti suara klaksonnya semakin kecil, tidak bisa kenceng lagi. Kemudian di lampu itu nanti menjadi sedikit lebih redup daripada standarnya. Nah, makanya untuk mensolusikan daripada kita melepas semua kabel di mobil, maka kita solusikan menggunakan relay. Karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi, relay itu mensaklarkan 8586 itu mensaklarkan dengan tegangan kecil pun dia mau bekerja. Nah, yang disaklarkan adalah arus besar dari 30 nantinya menuju 87. Nah, ini nanti bisa menghemat daripada kita misal melepas semua kelistrikan yang ada di mobil.
Namun tentu saja lebih baik jika kita membongkar seluruh kelistrikan yang ada di mobil. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai apakah itu relay, bagaimana fungsinya, dan lain-lain. Untuk cara pengecekan, kemudian cara aplikasi di mobil, tentu saja akan saya upload di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.